kamu harus tahu kondisi Mama. Mama tidak mau perusahaan kita jadi korban. Mama harus menyelamatkan perusahaan kita, semua karyawan kita. Cuman gara-gara kesalahan satu orang, perusahaan Mama yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa ikutan hancur, Lex. Ma, please Ma, tapi jangan kayak gini caranya, please, aku mohon. Ya, jangan Ma, please. Udah. Mama sudah cukup kasih toleransi ke kamu selama ini. Sekarang kamu sudah nggak ada kepentingan apapun di sini, kamu boleh pulang. Nanti kalau ada hal lain yang mau dibicarakan, kita bicara di rumah. Mama masih banyak urusan. Lex, ayo, akui semua perbuatan kamu. Gimana ini? Apa gue ngaku aja? Tapi gimana kalau omongan Elio barusan cuma jebakan? Jangan-jangan abis gue ngaku, dia akan tetap perkarain gue. Dengan pengakuan yang udah keluar dari mulut gue, jangan-jangan pasal yang dituntutkan ke gue justru bertambah. Alex, kamu jangan bikin kesabaran Mama habis ya, Alex ya. Kalau kamu salah, kamu akui aja kesalahan kamu. Oke. Enggak, Lex. Lo nggak boleh ngaku. Masalahnya, ini bukan cuma soal kematian istri Elio, tapi juga soal Kenzo yang gue bawa kabur dari Arumi. Kalau sampai gue ngaku bahwa gue memang ada di tempat kejadian, Arumi pasti akan menanyakan anaknya yang hilang. Dan kenapa gue hilang begitu aja? Astaga, Alex. Ayo. Kita semua nunggu kamu bicara ini. Maaf ya. Oke, baik. Bu Anika, Dr. Elio. Yang pertama, saya benar-benar mau minta maaf. Karena atas kejadian ini sudah mengganggu dan juga menyita banyak waktu kalian semua. Yang kedua, saya mau minta maaf. Kalau ternyata pernyataan saya ini tidak sesuai dengan apa yang ingin kalian dengar dan apa yang kalian harapkan. Begini, tapi tujuan saya dan mama saya datang ke sini, niat saya baik, saya hanya ingin menyampaikan fakta. That's it, itu aja. Dan faktanya adalah, saya, Alex Wijaya, tidak ada di tempat kejadian, tempat kecelakaan istri Dr. Elio meninggal. Tapi saya juga tahu faktanya adalah Dr. Elio sudah mempunyai bukti. Dan bukti itu berupa foto di mana saya dan Arumi bersama mobil tersebut. Bukan begitu, dokter? Tapi ada satu pertanyaan di kepala saya yang mengganggu pikiran saya selama ini. Mudah-mudahan dokter bisa menjawabnya. Pertanyaan itu adalah, apakah di foto tersebut
diambil di tempat perkara kejadian. Sepertinya Dokter Elio tidak bisa jawab. Itu artinya foto tersebut tidak membuktikan apa-apa. Dan foto tersebut, termasuk saya, tidak ada hubungannya dengan kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya almarhumah istri Dokter Elio. Elio, tahan emosi kamu. Saya nggak bohong, Dokter Elio. I'm just telling the truth. Elio, Itu fakta. kamu jangan kepancing. Sabar. Tahan emosi kamu. Saya akan buktiin, Alex. Saya akan buktiin sampai ke ujung dunia. Saya akan buktiin kalau kamu bersalah. Good luck. Ya, Hei, kamu jangan nantangin Dokter Elio dong. Mama, aku nggak nantangin. kamu tunggu aja. Jangan kepancing, Elio. Elio, sabar. Tahan. Aku sama sekali nggak nantangin Mama, tapi aku cuma nggak mau mengatakan sesuatu yang nggak aku perbuat. Itu aja. Bisa kita duduk? Bicara baik-baik. Duduk, sayang. Dengerin Mama, duduk. Saya minta maaf ya. Tadi saya nggak ada rencana atau niatan seperti ini. Tadinya saya rencana datang ke sini dengan niatan damai supaya kita bisa bicara baik-baik dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Saya benar-benar minta maaf. Celia, saya sudah bilang berkali-kali, kamu jangan minta maaf karena ini bukan salah kamu. Masalah ini sudah jadi ranah kedua anak kita, ya, menjadi urusan Elio dan juga Alex. Biar mereka yang menyelesaikan, biar mereka yang mengambil jalannya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ya. Oke, jangan minta maaf karena ini bukan kesalahan kamu. Dan yes, di awal kamu bilang anak kamu sudah merusak segalanya. Ya, dia sudah merusak segalanya dengan kebohongannya. Tapi nanti akan dibuktikan apakah dia berkata benar atau bohong. Biar mereka yang menyelesaikan, oke? Bukan salah kamu. Saya rasa udah cukup. Udah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Percuma. Ibu tinggal tunggu aja. Perkembangan kasus ini seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang dari awal. Polisi sudah menyelidiki kasus ini. Saya nggak punya banyak waktu karena saya harus check up. Aku siap-siap dulu, Ma. Oke. Sayang, jaga emosi kamu ya. Kami pamit ya. Oke. Bu Anika, saya pamit dulu ya. Sebentar. Maaf, handphone saya. Astaga. Alex, pintar sekali dia berkelit menutupi kebohongannya. Semoga Elio bisa membuktikan bahwa dia memang benar-benar berbohong. Dan yang mengganggu pikiran saya sekarang adalah gimana caranya melanjutkan kerjasama ini. Karena Elio sudah tidak bisa dan bahkan membenci Alex. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak. Silahkan duduk. Ya. Oke, saya minta maaf ya sebelumnya. Tadi mendadak sekali saya minta kalian untuk kumpul di sini. Saya tahu jadwal kalian juga cukup padat. Tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan terkait dengan kerja sama kita dengan TMC Hospital. Oke, seperti yang kalian tahu, untuk saat ini kerjasama dengan TMC Hospital merupakan proyek terbesar kita. Dan bagi saya, TMC Hospital itu merupakan klien dengan prioritas utama. Jadi saya mau semuanya bekerja secara maksimal. Mama tenang aja, Ma. Aku bisa tangani ini dengan baik. It's okay.
Kamu nggak usah repot-repot, Lex. Karena untuk proyek ini, Mama sendiri yang akan turun tangan langsung. Mama sendiri gimana maksudnya? Tapi aku... Oke, bisa kembali lagi. Meskipun memang saya tidak bisa hadir setiap saat di kantor, tapi saya mau kerjasama semuanya untuk selalu update ke saya. Jadi kalau ada masalah, ada perkembangan, atau ada keputusan yang harus diambil terkait dengan TMC Hospital, saya minta langsung diinfo. Segera sampaikan langsung ke saya, tidak melalui Alex. Ya? Baik Bu, baik Bu. Kan ada aku. Mama ngapain repot-repot turun tangan sendiri? Selain mengabarkan rencana kerjasama dengan TMC Hospital, ada hal lain yang tidak kalah penting yang mau saya sampaikan di sini. Ini sebenarnya apa sih kamu? Mulai detik ini, Alexander Wijaya tidak lagi menjadi bagian dari Wijaya Pharma. Jadi mulai detik ini, Alex tidak lagi memiliki jabatan, wewenang, ataupun hak untuk mengambil keputusan atas nama Wijaya Pharma. Dengan demikian, segala pernyataan, segala tindakan, ataupun keputusan yang diambil oleh Alex tidak lagi mengatasnamakan perusahaan kita. Dan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Mama, ini maksudnya gimana sih? Mama nggak bisa kayak gitu dong sama aku. Bisa? Mama bisa, Lex. Dan saya baru saja melakukannya. Semua paham ya? Iya, paham Bu, paham. Oke, sepertinya untuk saat ini itu saja yang mau saya sampaikan. Untuk next meeting, saya akan bentuk tim baru yang bertanggung jawab penuh untuk menangani proyek ini dengan TMC Hospital yang kerjanya langsung di bawah pimpinan saya. Dan ya, saya berharap semua divisi bisa memberikan dukungan yang penuh, ya. Iya, baik Bu, baik. Hari ini benar-benar jadi hari terakhir Arumi ngerawat gue. Hari terakhir gue bisa ngelihat dia setiap hari. Dia akan kembali ke kehidupannya, kembali bekerja sebagai barista, dan gue kembali jadi dokter. Ya kami akan sama-sama sibuk. Pastinya akan jarang ketemu. Tapi kenapa rasanya berat sekali? Cepet kan gua, nggak nyampe 20 menit. Yes, benar. Lu kenapa, Bang? Arumi mana? Udah pulang? Aku nggak pamit sama gua. Tahu deh, yang udah jadian, pulang pun harus laporan sama pacarnya. Habis ini mau kemana? Ke poli kandungan? Mau lihat pasien lo? Atau ketemu suster Mila buat atur jadwal praktek? Kayaknya gue emang harus sibukin diri gue deh, biar nggak galau kayak begini. Tapi kok gue galau ya? Yaudah, yuk. Boleh? Ayo. Oke.
Aman. Mama, tunggu sebentar. Ma, ini aku bener-bener gak ngerti sama Mama. Kok Mama tega-teganya ngomong kayak gitu di tempat meeting, di depan semua manajer-manajer. Ini Mama sadar gak sih? Dengan Mama ngomong kayak gitu, itu sama aja Mama mempermalukan aku. Muka aku mau ditaruh di mana, Ma? Itu sama aja Mama menjatuhkan kredibilitas aku, Ma. Kredibilitas. Setelah semua yang sudah kamu lakukan, kamu masih berani bicara kredibilitas, Alex. Kamu sadar nggak dengan apa yang sudah kamu lakukan? Iya, tapi apa perlu Mama hukum aku dengan cara seperti ini, Ma? Padahal selama ini Mama selalu bilang kan kalau Mama sayang sama aku seperti anak kandung Mama sendiri. Tapi ini apa? Mama pecat aku. Kalau Mama turunin jabatan aku, at least jadi manajer, aku masih bisa terima, Ma. Fine. Tapi ini Mama pecat loh. Mama bercanda kan? Mama nggak mau ambil resiko, Alex. Selama kasus kamu belum ada titik terangnya, nggak jelas kayak sekarang, Mama nggak akan biarkan Wijaya Pharma ikutan hancur cuman karena tindakan kamu yang ceroboh. Oke, fine. Berarti menurut Mama bisnis lebih penting daripada aku. Anak Mama sendiri. Indah, tolong siapkan jumpa pers ya. Saya mau bikin pengumuman secara resmi bahwa Alex sudah tidak lagi menjadi bagian dari Wijaya Pharma. Baik Bu, saya akan... Kenapa dia? Mama. Sore ini juga, silakan. Baik Bu, isi. Ya, Ma, apa sih? Jumpa pers? Gak usah ada jumpa pers, Ma. Ini kalau sampai media tahu, hancur nama baik aku, Ma. Gimana kata klienku, gimana kata investor. Ma, jangan sampai ada jumpa pers. Aku janji aku akan memperbaiki semuanya. Aku gak akan ulang. Cukup Alex. Cukup ya. Oke? Keputusan Mama sudah bulat. Mama sudah pikirkan semuanya secara matang dan ini adalah keputusan yang terbaik. Justru Mama harus sesegera mungkin bikin jumpa pers supaya semua media tahu tentang hal ini, ya. Klien tahu, publik tahu, investor, partner bisnis kita termasuk TMC Hospital harus tahu bahwa perusahaan kita tidak pernah membenarkan apa yang sudah kamu lakukan. Ma, please, Ma, jangan. Aku mohon, Ma. Jangan, Ma, please, jangan ada jumpa pers. Alex, sudah cukup ya. Ya, kamu harus tahu kondisi Mama. Mama tidak mau perusahaan kita jadi korban. Mama harus menyelamatkan perusahaan kita, semua karyawan kita. Cuman gara-gara kesalahan satu orang, perusahaan Mama yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa ikutan hancur, Lex. Kamu harus tahu kondisi Mama. Mama tidak mau perusahaan kita jadi korban. Mama harus menyelamatkan perusahaan kita, semua karyawan kita. Cuman gara-gara kesalahan satu orang, perusahaan Mama yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa ikutan hancur, Lex. Ma, please, Ma. Tapi jangan kayak gini caranya, please. Aku mohon. Ya, jangan, Ma. Please. Udah. Mama sudah cukup kasih toleransi ke kamu selama ini. Sekarang kamu sudah nggak ada kepentingan apapun di sini. Kamu boleh pulang. Nanti kalau ada hal lain yang mau dibicarakan, kita bicara di rumah. Mama masih banyak urusan. Astaga, ini serius? Aku dipecat, dikeluarkan dari perusahaan, nggak punya jabatan apapun lagi. Ini isinya apa ya? Katanya susah dibukanya nih. Tante Elia. Sister Mila, terus? Dok. Ya. Wah, sekarang Dokter udah kelihatan sehat banget. Udah bisa jalan juga. Iya dok, Poli jadi sepi sejak dokter cuti. Oh iya dok, ruangan praktek dokter tiap hari tetap dibersihin kok sama cleaning service. Soalnya saya pikir tuh siapa tahu aja dokter mau praktek kayak sekarang tiba-tiba datang gitu. Ya, saya sembuh juga berkat doa dari kalian semua.
Terima kasih ya. Ya bukan karena kita juga sih dok, tapi kayaknya emang perawat dokter sih yang jago ngerawat dokter Elio. Karena sekarang dokter jadi kelihatan lebih sehat dan cepet pulih deh kayak sekarang. Walaupun ceroboh, harus gue akuin, Arumi cukup berperan untuk kesembuhan gue. Oke, ini praktek sudah memanggil. Bang, gue tinggal dulu nggak apa-apa kan? Jangan apa-apa, praktek aja sana. Emang gue anak kecil. Bentar nggak apa-apa. Gak apa-apa, gue di sana, Vin. Mila, titip abang saya ya. Tolong dijagain, dipegangin. Ya? Siap Udah dok. Vin, lo berlebihan banget sih. Udah kayak gue anak-anak aja. Gue di sana. Ya udah, gue praktek dulu ya. Oke dok, mari kita anter ya. Ayo. Seri dok. Iya, iya. Kita. Aman dok jalannya. Berarti ini tinggal dilakbanin aja, Bi. Ada lakban nggak? Ada non lakban dong. Tapi ini beneran non Arumi mau pulang ke rumah. Iya, Bi. Saya harus pulang. Dokter Elio kan juga udah sembuh. Berarti tugas saya udah selesai. Jujur non, Bibi sedih banget. Non Arumi itu sudah Bibi anggap bagian dari keluarga ini. Pasti nanti Bibi akan kangen sama non. Saya juga pasti kangen sama Bi Asri. Padahal non, kehadiran non di rumah ini tuh bikin rumah ini ceria non. Besok-besok pasti rumah ini akan sepi lagi. Dokter Elio sibuk, Dokter Kevin juga sibuk. Nanti Bibi sendiri lagi deh di dapur. Ngomong gitu. Jangan Bi. Pasti Bibi kangen banget nanti. Ibu, Bu. Ya udah Bibi ambil lakban dulu ya, Non ya. Permisi ya, Bu. Ya. Udah beres semua. iya tinggal dilakban aja. Buat kamu. Nggak usah Bu, kan waktu itu Ibu udah pernah kasih saya uang. Arumi, yang kemarin kan untuk yang waktu itu. Ya, ini sisa honor kerja keras kamu merawat Elio. Ya, yang waktu itu belum saya hitung semuanya. Nih, ambil. Arumi, ini bukan pemberian. Ini hasil kerja keras kamu. Ini hak kamu. Jadi tolong, ambil. Kamu jangan nolak. Ya. Hak kamu ini. Makasih ya Bu. Itu dulu. Bu, ini kayaknya kebanyakan Bu. Malah saya rasa ini kurang, ini terlalu sedikit. Ini nggak seberapa dibanding rasa terima kasih saya. Karena sudah melihat Elio bisa sembuh dan juga jalan lagi seperti sekarang. Ini berkat kamu juga, Arumi. Terima kasih. Kamu udah begitu sabar. Terima kasih juga kamu pantang menyerah ya. Terima kasih juga kamu udah merawat Elio dengan sepenuh hati. Saya sangat terima kasih sama kamu. Sama-sama, Bu. Saya nggak nyangka Elio bakal sembuh lebih cepat dari perkiraan kita semua. Saya sangat bersyukur. Dan ini juga berkat kamu. Makasih ya. Saya juga makasih sama Ibu. Karena selama saya di sini, Ibu sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Pasti dong. Siapapun yang ada di rumah ini sudah saya anggap keluarga sendiri. Malah maaf saya jadi malah kadang saya mikir lucu juga ya
kalau kamu jadi anak saya, rumah jadi terasa lebih hangat. Saya selalu pengen punya anak perempuan. Thank you ya Rumi. Iya Bu, sama-sama. Saya juga makasih ya. Tunggu. Gue harus ngomong apa nih sama Laura? Dia pasti ngamuk kalau tahu gue dipecat dari Wijaya Pharma.